Nah, disinilah maka Quran benar-benar melarang kamu jangan sampai mengatakan pada orang lain sesuatu yang tidak disukai atau menyakiti. Sampai la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kamu jangan mengatakan atau menghinakan orang lain, karena orang yang kau hina itu pasti lebih baik daripada kamu yang telah menghina itu. Kamu yang merendahkan orang lain itu, kamu sudah lebih rendah dari orang yang kau rendahkan itu. Inilah sebenarnya maka saya sangat setuju. Jadi agama apapun sebutannya itu bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi disandingkan. Kenapa? Karena ajarannya sebenarnya ada titik temu yang luar biasa, yaitu kebaikan pada apa, siapa, bagaimana, tanpa membeda. Disinilah akan lahirnya peradaban. Nah, sebenarnya peradaban itu, adab itu bahasa Arab aslinya. Saya kebetulan mendalami bahasa Arab ya. Adab itu bahasa Arab. Maka hanya ketika menjadi bahasa Indonesia, kalau biadab bahasa Arab itu baik. Biadab dengan adab artinya. Tapi menjadi bahasa Indonesia biadab itu jelek. Ya. Jadi misalnya kalau orang Arab mengatakan begini, anta rajulun biadab, tu'abbir kalamaka bi'ibarah basithah wa bil lughah al-mafhumah. Kamu adalah laki-laki yang biadab. Kenapa? Karena kamu mampu mengucapkan dengan ungkapan yang singkat dan padat, jelas, dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami oleh siapapun. Sehingga Anda ini sebutannya adalah laki-laki biadab. Lalu kalau bahasa Arab begitu loh. Tapi menjadi bahasa Indonesia jelek lah. Artinya apa? Kalau kita ini tahu banyak perspektif alias intelektualitas kita ini kita perluas gitu, maka ini juga berpengaruh kepada pemahaman kita terhadap religiositas. Kalau kita tahunya Surabaya hanya Masjid Akbar, maka seolah-olah Surabaya itu hanya masjid. Padahal di Surabaya ada Kenjeran, ada mall, ada Bonbin, ada Gerahadi, dan ada tempat-tempat yang lain yang lebih banyak. Oleh sebab itu, intelektualitas kita perluas ya toh, agar supaya kita tidak menjadi orang yang picik di dalam memandang apapun. Kenapa? Karena sudut pandang itu ternyata banyak. Orang berkesimpulan jangan hanya dari sudut pandang gitu. Boleh kita melihat yang saya tahu. Sementara misalnya kalau saya pergi ke Surabaya, karena saya pergi ke Hadi, yang tahu saya Surabaya adalah Gerahadi, yang lain belum saya ketahui. Ini yang saya tahu ini baru Islam yo. Misalnya yo, saya belum tahu tentang Buddha, tentang Hindu, tentang Katolik, tentang yang lain-lain. Dan ini perlu kita lembar dada agar supaya mampu menerima semuanya itu dalam rangka membangun peradaban ke depan. Untuk saling menghargai, menghormati pada apa, siapa, bahasa saya itu tanpa membeda. Dari manapun ya datang. Saya kira begitu ya. Terima kasih Mas Teddy. Baik, baik Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan sebenarnya dari Pak Heri. Ini tiga tapi yang relevan dua lah ya. Ini untuk Pak Kiai. Ini dari saudara Heri dari Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara nih. Nah, satu provinsi yang saya nih Pak. Apakah perang itu juga termasuk sifat jin? Oke, silakan. Jadi begini, kalau saya meminjam istilahnya seorang filosof muslim namanya Ibnu Arabi, karya atau pemikiran Ibnu Arabi ini kaji dunia. Apa itu? Yaitu pendekatan mithil, metafora simbolik ya. Maka sifat jin ini sebagai metafora, gambaran untuk memudahkan pemahaman pada kita. Apa sifat jin itu? Digambarkan oleh Al-Quran, jin itu dicipta dari api. Artinya semangat panas dan punya sifat-sifat menguasai, mendapatkan harta benda, cinta dan lain sebagainya. Nah, ini tidak jelek. Ini adalah dalam rangka untuk membangun peradaban. Tapi dia tidak boleh lepas dari iman, tidak boleh lepas dari pedal rem dari religiositas. Kenapa?
kalau sifat jin ini tadi sampai lepas dari pedal rem, ya itu tadi dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, ya toh. Lahirnya nepotisme, korupsi dan lain sebagainya itu oleh karena sifat jin. Tapi kalau sifat jin dikontrol oleh agama, oleh religiositas, dia akan melahirkan kesejahteraan. Boleh bekerja sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk menguasai dunia ini, tapi ingat bahwa itu harus dikontrol oleh kebenaran agama. Tidak boleh menghalalkan segala cara, dan puncaknya semuanya adalah untuk tolong menolong, bahasa Bante tadi itu. Saling tolong menolong, untuk menolong yang memerlukan. Karena apa? Karena hidup ini adalah hakikatnya terjadinya saling tolong menolong. Bahasa agamanya muawanah wa musyarakah. Nah, musyarakah itu juga menjadi musyrik itu loh. Musyrik itu tidak jelek sebenarnya. Karena musyrik itu musyarakah, kerjasama sebenarnya. Maka musyrik harus diganti dengan musyarakah. Percaya kita bahwa Tuhan Maha Kuasa, atau percaya kita ada Tuhan selain Tuhan yang kita sembah yang lebih kuasa, itu diganti dengan musyarakah. Maka kita bisa bermusyarakah. Bermusyarakah itu muawana, ya, tolong menolong, bergabung dengan pohon untuk saling bekerja sama. Pohon memberikan perlindungan pada kita dari terik matahari, pohon memberikan kelengkapan pada kita, itu namanya musyarakah, ya. Nah, maka ada konsep tidak hanya musyrik, tapi bagaimana musyrik itu dibawa pada musyarakah. Kalau musyrik itu egoistik, kalau musyarakah itu sudah saling interaksi. Interaksi antar kita dengan lingkungan, interaksi kita dengan manusia yang lain, namanya musyarakah. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, alias saya terbawa oleh sifat jin, namanya musyrik. Nah, ya, musyrik itu belum beragama, itu loh. Belum menganut Tuhan. Tapi kalau sudah musyrik, sifat musyrik apa jelek? Baik kalau dibawa kepada musyarakah untuk saling bersekutu, melahirkan kekuatan, yaitu bersekutu dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam hal kebaikan, memelihara, menjaga dan lain sebagainya. Nah, ini diperlukan formula pengajaran, penyampaian agama yang komprehensif. Ya, problem kita itu di sini. Problem kita ini antara tekstual dan kontekstual. Problemnya para pemuka agama, ya termasuk saya barangkali, minimnya para tokoh agama yang punya pemahaman komprehensif itu loh, yang punya intelektualitas agama yang sangat minim, sehingga agama itu seolah-olah hanya kitab kering itu tadi, tidak ditarik pada kitab teles, bahasa Bante tadi. Bagaimana kitab kering itu tadi dibaca sedemikian rupa, ya, dipahami sedemikian rupa, ditarik pada kitab teles dalam diri kita. Bagaimana syariah itu ditangkap oleh iman kita, sehingga syariah, iman benar, tepat disajikan dalam bentuk kebaikan sebagai laku agama, namanya ihsan bahasa saya. Barangkali begitu Mas Heri, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, bagus sekali. Ilmunya bagus sekali. Benar ya Pak, bagus sekali ini ya. Terima kasih Mas Edi. Bahasa Inggris ini kami tenggengen. Kuit kami. Jadi ketenggengen sampai ada. Masa matur suwun Bante, matur suwun. Nah, selama ini kata musyrik itu kan tidak ada yang jelentreknya kayak begitu. Iya, dan itu menjadi momok yang sangat serius. Sampai banyak hal yang ditinggalkan dengan satu kata karena musyrik. Iya. Petani sudah orang yang selamatan dakwah, orang yang metik padi, orang yang wiwit tambun, akhirnya apa? Akhirnya kehilangan budaya. Kemuliaan dalam hal saling tolong menolong. Karena kalau tolong menolong itu berganti menjadi tolong menyolong. Itu kan? Nah, biasanya bencana alam datang. Jadi bencana alam bentuknya apapun itu sebenarnya bahasa bisi alam dalam melawan sing
negatif.